Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya kali ini ya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang di sini sebenarnya dia belum siap untuk berkomitmen atau menjalin suatu relationship ya. Masih dia masih mendengarkan ego, dia masih sangat kuat banget ya berpegang teguh pada egonya. Dan kalau aku lihat juga di sini dia ini orangnya narsis banget, orang yang selalu memikirkan diri sendiri. Tapi sejujurnya ketika sama kamu tuh dia pengen adanya komitmen juga kok, pengen ada komitmen di masa depan, pengen adanya apa yang namanya hubungan yang berlanjut di hubungan kalian ini ya, ada komitmen, ada pertunangan seperti itu. Cuman memang orangnya narsis ya, narsis banget kalau aku lihat di sini. Bahkan orang ini tuh suka banget tebar pesona ya, bukan hanya tebar pesona juga, bahkan di sini kalau dia sudah mulai narsisnya itu keluar ya, pengen tebar pesona sama orang lain, dan ini udah mulai membatasi kamu. Ya, membatasi untuk dekat dengan kamu atau agar kamu tahu tentang kelakuan dia. Eh, aku lihat di sini dia ini ada rencana lagi nih untuk datang ke kamu, untuk menjalin suatu hubungan lagi ke kamu, ya. Dia ingin berkencan dengan kamu, cuman hati-hati karena ini ada situasi yang berulang, ya. So pastikan ini tidak akan terulang lagi. Ada sesuatu yang berulang selama ini, ya. Jadi ini saat dia datang ini juga bentukannya akan berulang seperti kemarin. So hati-hati, ada yang menyabotase hubungan ini. Pastikan diinterogasi dulu ya sebelum dia nanti sebelum kamu nanti menerima dia lagi ya. Pastikan kalau dia datang menawarkan apa namanya hubungan lagi dengan kamu, pastikan dia tidak mengulang hal yang sama seperti dulu. Misalkan tentang narsisnya suka tebar pesona ke wanita atau pria lainnya, atau mungkin selingkuh, atau mungkin ini selalu mendengarkan ego dia aja, dia tidak pernah mau mendengarkan apa maunya kamu seperti itu ya. Suka datang dan pergi sesuka hati, hubungannya on off lagi seperti itu. Pastikan itu tidak terjadi lagi. Coba diinterogasi ya. Oke, kalau aku lihat di sini dia datang karena memang ingin meminta maaf dan memohon pengampunan dari kamu karena di sini dia sudah belajar dari apa yang telah dia lakukan sama kamu. Selama ini dia selalu berpikiran tentang materi, materi dan materi, semua hanya tentang materi gitu ya. Bahkan kalau mau punya hubungan juga yang dia lihat pasangan yang berduit kayak gitu ya. Nah, jadi kamu sering banget diabaikan gitu. Mungkin kamu orangnya sederhana jadi tidak terlihat oleh dia. Ya, bahwa kamu juga punya uang gitu ya. Tapi it's okay agar kamu tidak dimanfaatkan secara materi ya. Tapi atau mungkin kamu sudah dimanfaatkan oleh dia secara materi gitu ya. Oke, jadi dia pernah meninggalkan kamu atau dia meninggalkan kamu saat ini tuh gara-gara dia terlalu fokus pada karir, keuangan atau ya yang bersifat hal-hal yang bersifat dunia ya. Dia suka dengan orang lain tapi karena mungkin secara materi orang lain itu lebih bagus dari kamu, ya lebih kaya dari kamu atau bagaimana. Intinya hal-hal yang bersifat duniawi ya, maka dia meninggalkan kamu. Oke, kalau aku lihat di sini dia ingin melepaskan energi mantan-mantan ya. Dia ingin melepaskan semua mantan-mantannya, dia ingin melupakan mantan-mantannya, dia nggak mau lagi berhubungan dengan mantan-mantannya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia ingin datang lagi ke kamu, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Apalagi di sini tuh ada yang LDR jauh banget, bahkan ada yang beda kota, beda pulau, beda negara bahkan ya. Terus itu ya dia ingin mengharapkan kamu mau memberikan dia kesempatan kembali untuk memperbaiki hubungan di antara kalian.
Seperti itu. Oke. Hmm, kita lihat ya isi hati dia sebenarnya sama kamu. Oke. Dia tahu, dia sadar bahwa gara-gara dia hubungan ini menjadi karmic relationship ya. Karmic relationship itu berarti ada imbas dari pihak ketiga ya. Ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa jadi keluarga, orang tua atau pasangan lainnya atau anak atau materi, keuangan, karir, pekerjaan, nah seperti itu ya. Dia lebih mementingkan hal pihak ketiganya itu atau menghadirkan pihak ketiga itu di dalam hubungan kalian sehingga hubungan ini jadi karmic relationship, hubungan karma ya. Dia sadar dia telah menyabotase hubungan ini karena ada hubungan dia dengan pihak ketiganya yang terlalu intens kayak gitu ya. Dan mungkin kurang intens juga dengan kamu sehingga dia sadar diri dia yang telah menyabotase, dia menjadi bagian salah satu yang menyabotase hubungan kalian. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia ini juga menyesal ya. Dia menyadari segala kesalahan yang telah dia perbuat ke kamu. Dia menyesal, dia menyadari itu semua ya. Segala kesalahan ini terjadi karena gara-gara dia, karena kelakuan dia gitu. Dia ya makanya di sini dia ingin meminta maaf dan memohon maaf dari kamu atas apa yang telah dia lakukan. Karena mungkin berdampaknya sangat besar ke kamu. Kamu benar-benar sakit hati banget, kamu marah, kamu meninggalkan dia, ada dendam mungkin, ya. Atau bagaimana? Intinya di sini aku lihat dia benar-benar merasa bersalah banget sama kamu, ingin meminta maaf banget sama kamu, ya. Sebenarnya di sini dia ingin menghubungi kamu, tapi nggak tahu gimana caranya. Mungkin sekarang sudah ada pemblokiran dari kamu, atau mungkin sekarang kamu itu sudah bersama yang lain, atau sekarang kamu itu sudah menunjukkan bahwa kamu itu benar-benar sudah tidak mau lagi mendengarkan dia atau bertemu dengan dia, atau bagaimana. Reaksi kamu sudah berbeda, atau sikapmu sudah berbeda, sehingga dia nggak tahu harus bagaimana cara untuk berkabar dengan kamu atau berkomunikasi lagi dengan kamu. Ya. Jadi ada rasa ya kayak semacam putus asa, tapi dia tahu ini semua kesalahan dia. Jadi kayak ngerasa gimana ya, mau putus asa tapi dia dia yang merasa dia yang salah gitu loh. Ya paham nggak sih? So, ya saat ini karena belum bisa berkomunikasi dengan kamu ya cuman bisanya saat ini dia menarik diri dari kamu dulu, belum melakukan apa-apa sama kamu, dan dia perlu untuk memperbaiki diri dia, serta mencoba untuk menjernihkan pikiran dia. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini dia tuh memang benar-benar lagi fokus dengan diri dia dan pikiran dia dulu. Untuk menghadapi gimana nanti situasi selanjutnya gitu ya. Kalau menurut dia ini masih tetap kok merasa bahwa kita itu ditakdirkan untuk bersama dan dia akan menunggu itu sampai waktu itu datang ya sampai kalian bisa berfoto bersama gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia masih ada kepercayaan diri. Bahkan mungkin ini harapan keinginan gitu ya, harapan keinginan dia untuk bisa bersama kamu. Gitu. Jadi dia akan siap menunggu sampai kapan akan dibukakan kesempatan oleh semesta untuk bisa bersama dengan kamu. Dia akan menunggu. Jadi memang sempat dia ini menghadirkan pihak ketiga ya di antara kalian dia sempat suka sama seseorang dan dia mulai tebar pesona dan ternyata orang yang dia suka itu juga ternyata suka sama dia. Dia terlihat menarik gitu di mata orang ketiga di antara kalian itu. Akhirnya di sini karena dia tahu bahwa orang yang dia suka itu juga tertarik sama dia, maka di sini dia ngajak untuk berkencan, ngajak untuk ya menjalin suatu hubungan sama dia. Cuman dia sebenarnya nggak tahu bahwa sebenarnya hubungan ini tuh sangat rapuh. Hubungan yang dia jalani dengan pihak ketiga di antara kalian ini rapuh. Ya, gampang banget apa ya? Gampang banget berkonflik atau gampang banget untuk hancur.
Dan sebenarnya hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya punya gairah juga sih, masih punya gairah yang berapi-api, masih punya apa ya, kesenangan satu sama lain gitu loh, sama-sama saling suka, sama-sama saling senang. Cuman karena terlalu berlebihan sehingga gampang banget akan adanya ledakan kebencian atau kecemburuan serta emosi yang kuat dalam hubungan ini. Sehingga sering sekali terjadi pertengkaran di antara kalian. Nah, dikala kamu dengan dia bertengkar, dia itu nggak pernah mau untuk langsung gitu ya, langsung menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kalau kamu lagi marah, terus itu langsung mau diselesaikan sekarang juga, takutnya bukannya jadi membaik, justru malah dia takut akan semakin kamunya semakin curigaan, kamu semakin apa negative thinking atau masalah akan lagi lebih semakin besar sehingga cara dia untuk bisa apa ya menenangkan kamu adalah dengan cara pergi dari kamu, menunggu emosi kamu reda, menunggu kamu tidak marah lagi dengan dia, baru nanti dia akan action datang lagi ke kamu, gitu. Ya, nah sembari nunggu kamu selesai marah, ini dia menghadirkan pihak ketiga, dia bersama yang lain. Nah, bersama yang lain pun dia tetap pikiran, hati, ya, itu masih tinggal di masa lalu. Di masa lalunya siapa? Kamu gitu. Dia masih selalu kepikiran kamu terus, selalu mendambakan kamu, selalu bergairahnya ke kamu, selalu inginnya ke kamu, kayak gitu. Ya, jadi ketika dia bersama orang baru di antara kalian, itu kehidupannya pun goyah. Makanya tadi dibilangkan di sini dia nggak tahu sebenarnya hubungan ini tuh sangat rapuh, ya hubungan dia bersama orang barunya karena itu ya ada karmic relationship di sini. Karmic relationship itu nggak bakalan mudah dilalui ya, pasti akan pasang surutnya itu sering banget, terus itu pasti akan ada pertengkaran yang sering banget, nah kayak gitu ya. Nah jadi ketika dia bersama wanita lain atau pria lain, kehidupan percintaannya itu juga nggak stabil, apalagi di sini dia selalu terbayang-bayang oleh kamu terus, selalu rindu sama kamu terus, selalu keinget sama kamu terus ya. Jadi kehidupan percintaannya nggak membaik dengan orang barunya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu udah marah, dia itu nggak ngerasa nggak nyaman gitu loh. Harus cari kesenangan yang lain, harus cari kesenangan di tempat yang lain sambil nunggu amarah kamu reda. Dia tahu dia itu cintanya sama kamu, tapi juga cinta itu kan butuh kesenangan ya. Nah, butuh kesenangan. Nah, kalau dia tidak mendapatkan kesenangan dari kamu walaupun dia cinta, ya dia akan cari kesenangan di yang lain. Nah, makanya dia menghadirkan orang baru, makanya dia tebar pesona di luar sana seperti itu karena dia tidak mendapatkan kesenangan di kamu, karena kamu suka marah-marah, karena kamu mungkin selalu ngajak dia ribut terus kayak gitu, kamu curigaan terus atau gimana, kamu terlalu posesif atau gimana ya, sehingga dia cari kesenangan yang lain. Dia kalau cinta-cinta sama kamu, tapi ada masanya ketika kalian salah paham sama dia atau bertengkar sama dia, dia nggak ngerasa senang dengan kecurigaan kamu, dengan amarah kamu, dan dia juga nggak bisa mengontrol emosi kamu gitu, sehingga makanya di sini dia cari yang lain untuk mendapatkan kesenangan. Oke, jadi benar-benar dikonfirmasi banget nih dengan Ten of Sword, dimana artinya hubungan kalian memang lagi berpisah ya, karena adanya pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Gini, adanya pengkhianatan atau perselingkuhan dari si dia, tapi kamu tetap setia sama dia, kayak gitu ya. Kamu tidak seperti dia yang kalau misalkan lagi marah atau lagi nggak merasa bahagia dengan dia, kamu akan cari yang lain. Kalau dia kan cari yang lain, kalau kamu nggak, kamu akan tetap fokus pada penyembuhan dirimu. Terus itu ya udah nunggu dia action kayak gitu ya. Kamu kayak sulit untuk bisa membuka hati pada orang lain. Nah, kalau dia nggak, beda, dia akan cari yang lain. Tapi dia selalu akan berusaha menjadikan situasi kamu marah itu jadi drama gitu loh. Dia mendrama seolah-olah dia disakiti oleh kamu, dia berdrama bahwa dia tidak bahagia menjalani hubungan dia bersama kamu. Dia akan berlagak seperti korban di situ. Sehingga orang baru ini akan kasihan sama dia dan akan mau ya tergoda oleh dia kayak gitu. Akhirnya di sini adalah pengkhianatan. Padahal di sini kamu setia. Padahal kamu di sini selalu mendukung dia, selalu menunggu dia, ya. Lihat di sini. Nah,
Memang kalau udah ada Ten of Sword-nya tegak, berarti memang ada masalah dari si dia, karena dia gagal untuk merubah perilaku dia. Ada situasi yang berulang kan di situ, ya kan? Ada situasi berulang. Nah, bisa jadi seperti ini, dikala dia selingkuh, kamu marah. Nah, udah ketahuan dia selingkuh, kamu marah, dia akan cari yang lain karena dia ingin mendapatkan kebahagiaan lagi. Nanti hubungan dia dengan orang barunya nggak tenang karena dia selalu kepikiran kamu terus, karena dia selalu rindu sama kamu terus. Akhirnya nanti balik lagi, dia putus dengan orang barunya itu, dia balik lagi dengan kamu. Di sini kamu tahu lagi kalau dia ternyata selingkuh. Ya, dia cari yang lain di saat kamu lagi mencoba untuk healing, mencoba untuk apa tidak bersama dia. Akhirnya bertengkar lagi dan gitu-gitu aja terus sampai entah kapan. Kayak gitu ya. Jadi karena memang ada sikap perilaku yang tidak berubah dari dia. Bahkan kamu kalau misalkan selalu memberikan kesempatan yang terakhir, kamu bilang, oke, ini kesempatan yang terakhir. Kamu selalu enggak jadi yang terakhir itu. Ya, keputusan itu enggak jadi yang terakhir. Pasti ketika dia datang, kamu terima lagi. Ada Ace of Sword di sini. Karena setiap dia datang, pasti dia akan bilang bahwa dia akan memperbaiki sikap, dia akan memperbaiki masalah di antara kalian, dia sudah sadar, dia hilap, bla 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 bla. Intinya kamu terpengaruhlah dengan omongan dia, kayak gitu ya. Dia intinya mencoba untuk berkata jujur dan terbuka, kemudian kayak udah introspeksi diri, kayak gitu ya, sehingga dia memikat kamu lagi. Makanya di sini kamu menerima dalih. Makanya akhirnya jadinya situasinya berulang gini-gini terus, ya. Oke, dia selama sebelum dia datang ke kamu ya, dan waktu-waktu dia mau datang ke kamu, itu udah belajar dulu cara berkomunikasi dengan kamu yang baik gimana, ya agar bisa mendapatkan perhatian kamu gimana, apa yang mau dibahas, ya difikirkan dulu itu. Nah, makanya di situ ketika dia datang kayak mantep gitu. Kelihatannya tuh bakalan berubah, makanya kamu akan terpengaruh oleh dia. Akhirnya dan kamu juga memang masih setia sama dia, makanya kamu selalu menerima lagi. Akhirnya situasi terus aja berulang. Jadi kalau aku rasa nih dia nih mau datang lagi nih ke kamu. Karena sejujurnya kalau dibilang perasaan dia tuh masih tertarik, masih gairah, masih cinta sama kamu. Makanya dia datang lagi. So, aku bilang ya, pastikan ketika dia datang bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama gitu. Coba ikuti kata hatimu deh kalau aku lihat. Karena ini mungkin sudah berulang-ulang kali dan kamu seharusnya sudah belajar dari sikap dan perilaku dia. Oke, kita lihat deh ya. Kalau misalkan gini, kamu pun masih memiliki perasaan ke dia dan kamu masih mau memberikan kesempatan sama dia. Tolong jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Lihat ya, lihat dari effortnya dia akan bagaimana. Kalau misalkan benar-benar dia akan berubah, silakan untuk dilanjutkan. Tapi kalau misalkan menunjukkan ada situasi yang berulang, sudahi, stop ya. Karena ini nggak akan tahu sampai kapan karena itu karmic relationship. Hubungan ini tuh karmic relationship. Akan sulit bagimu untuk lepas dari dia. Kalau nggak kamunya sendiri yang tegas pada dirimu sendiri untuk bisa melepaskan diri dari dia. Kalau aku rasa dia akan datang lagi. Bahkan di sini dia sedang melakukan persiapan untuk datang ke kamu. Persiapannya apa itu? Yaitu tadi komunikasi gimana ya biar kamu lebih tertarik dengan dia lagi. Ngebahas apa ya agar kamu tertarik ke dia, agar kamu mendengarkan perkataan dia. Gimana caranya teknik komunikasi yang baik. Ngebahas apa? Apa yang selama ini kamu inginkan dari dia? Maka akan dia bahas itu agar kamu perhatian sama dia, agar kamu balik lagi sama dia. Ya, sebenarnya situasinya berulang, gini-gini aja terus, ya. Cuman kamunya aja yang butuh ketegasan. Kalau kamu ingin mengakhiri situasi berulang ini, maka kamu harus tegas. Karena kalau aku lihat, dia akan datang lagi. Ya, kapan akan datangnya? Tergantung energi dari dia. Ya, kalau misalkan dia sudah siap, udah memiliki tujuan, maksudnya omongan apa yang mau dibahas, teknik cara berkomunikasi dengan kamu, kira-kira kamu akan tertarik, maka dia akan siap datang. Dan dia udah percaya diri, maka dia akan siap datang. Intinya saat ini dia sedang mempersiapkan. Oke, bisa ini ya, bisa cepat, mungkin sebagian sudah ada yang datang, sebagian ada yang belum, ya. Jadi aku bilang energi orang beda-beda ya. Jadi ada kemungkinan yang sudah datang, ada kemungkinan yang belum datang. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah dipusingin, santai aja. Ya kalau aku lihat
Kalau dibilang cinta, cinta dia ini. Tapi yaitu hati-hati. Ada situasi berulang karena dia belum bisa berubah secara keutuhan. Jadi pastikan kalau dia datang, dia berubah atau belum. Lihat dari effortnya, lihat dari pergerakannya, ya. Oke, aku rasa cukuplah untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo. Oke, alfabetnya ada Y, E, L, W, S, J, F, I, N, Z, X, O, P, G, A, C, D, B, U, dan K. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.